Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya, apapun kondisi mereka, untuk mendekat kepadanya. Sehingga ketika kita takut kepada sesuatu, normalnya kita akan menjauh. Wedi karo takmir, maka menjauh dari takmir. Saya takut kalau ketemu Pak Ki, yang terjadi gimana? Menjauh dari Pak Ki. Itulah normalnya. Tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang hamba takut kepada Allah, justru dia semakin mendekat. Karena tidak akan ada yang bisa melindungi dirinya dari hukuman Allah kecuali Allah. Karena itu dalam pernyataan doa yang kita baca seusai sholat witir, kita mengucapkan satu kalimat, wa a'udzu bika minka. Aku berlindung denganmu, darimu. Ini kalau kita terjemahkan tekstual. Aku berlindung kepadamu, darimu. Mu-nya di sini siapa, Pak? Allah. Sehingga kita berlindung kepada Allah dari Allah. Kalimat ini kan unik ya. Kita berlindung kepada Allah dari Allah. Seorang anak diseneni karo bapaknya, mungkin dia tidak akan berani untuk ketemu langsung bapaknya. Maka saat dia mau masuk rumah, melipir-melipir lewat ibunya. Sehingga pendekatan dia kepada orang tua yang satunya, dia berharap semoga melalui ibunya, kemudian nanti ibunya yang ngomong ke bapaknya, kemudian nanti dia dimaafkan oleh bapaknya. Atau sebaliknya, seorang anak yang takut sama ibunya, nanti ketika dia masih punya harapan agar disayangi di rumah itu, dia melipir ke siapa? Ke bapaknya. Demikianlah kondisi manusia. Sehingga ketika dia tidak bisa langsung berhadapan dengan orang yang dia takuti, maka dia akan melalui orang lain. Tapi ketika sudah berhadapan dengan hukuman Allah, dia mau berlindung kepada siapa? Manusia bisa berlindung kepada siapa agar dia jauh dari hukuman Allah? Tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dikendalikan oleh makhluk, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbuat, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi ketika Engkau sudah memberi, dan tidak akan ada yang bisa memberi ketika Engkau sudah menghalangi. Oleh karena itu, saat seorang hamba takut kepada Allah, maka justru yang diperintahkan adalah kamu mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Dan ketika seorang hamba itu mendekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasan dalam bentuk yang lebih baik. Sehingga kaidah balasan dalam agama itu sejenis tapi tidak sepadan. Sejenis tapi tidak sepadan. Sejenis dalam perbuatan, sejenis dalam bentuk, tapi tidak sepadan dalam ukuran. Jauh lebih banyak. Sehingga ketika kita berbuat baik dibalas dengan kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kau berbuat baik, maka sejatinya kau berbuat baik untuk dirimu. Dia berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Sampai ada istilah al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan itu sejenis dengan amal. Jenisnya sama, tapi kalau kesepadanannya jelas beda.
Kesepadanan dari sisi ukuran, tentu saja jauh lebih berharga balasan dari Allah dibandingkan perbuatan yang dilakukan oleh makhluk. Misalnya kita mengenal balasan sedekah. Sedekah itu dilipatkan, dan Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk memberikan balasan ketika di dunia. Sampean metu piro? Aku mau ngekei 10.000. Ya. Dibalas berapa, Pak? Dibalas berapa? 10 kali lipat sampai 700. Sebagaimana gambaran yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam satu sumbulah seperti orang yang menanam satu biji padi, lalu menumbuhkan satu tangkai. Satu tangkai padi ini nanti punya 7 apa namanya? 7 bulir ya namanya. Di setiap bulir ada 100 bulir lagi. 100 gabah. Maka satu gabah bisa menghasilkan 700 kali. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan Allah melipatkan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Itu baru gambaran minimal. Gambaran maksimalnya nggak ada ukuran. Kalau bicara minimal ada angkanya. Bicara maksimal balasan nggak ada angkanya. Sehingga dalam masalah balasan dilipatkan sejenis tapi tidak sepadan. Masya Allah. Demikianlah kebaikan Allah bagi para hambanya, sehingga dalam balasan ada batas minimal. Kalau batas minimal ada angkanya. Kalau maksimal batas maksimal ada nggak angkanya? Ini ada angkanya, Pak. Minimal 10. Maksimal ya enggak tahu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Apa yang bisa kita bayangkan andaikan kita bekerja, kemudian perusahaan ngasih seperti ini. Gaji Bapak minimal 10 juta. Tapi nanti bonusnya wallahu alam, tergantung ceperan, Pak ya. Itu beda maksud ya. Ini tidak ada angka. Demikianlah yang kita jumpai dalam kaidah di mana Allah Ta'ala memberikan balasan. Nah, di sini ada sebuah hadis antara amal dan balasan. Ats-tsani, kata An-Nawawi, yang kedua, an Anasin, hadis dari Anas. Anas bin siapa, Pak? Bin Malik bin Nadhr dari Bani Khazraj. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, yang beliau riwayatkan dari Rabbnya. Maka hadis ini hadis qudsi. Nah, kalimat hadis qudsi kayak gini, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Rabbnya. Qala, Allah berfirman, idza taqarrabal abdu ilayya, ketika seorang hamba mendekat kepadaku, shibron, sejengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, maka aku akan mendekat kepadanya 1 zira', jarak 1 zira' antara ujung jari tengah sampai siku. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, ini namanya apa? 1 hasta ya. 1 hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, dan apabila hambaku mendekat kepadaku sejarak 1 hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya 1 depa. 1 depa, jarak antara ujung jari tengah sampai
sampai ketiak, sehingga lebih panjang, mungkin 2 kalinya dhira'. Orang yang melakukan jual beli itu disebut dengan bai'. Bai'un itu artinya jual beli. Kenapa jual beli disebut bai'? Bai'at, bai'atun, ada istilah bai'at. Karena mereka ketika melakukan jual beli dan melakukan bai'at itu menjulurkan depanya. Ba, menjulurkan depa untuk menyerahkan sesuatu dan mengambil sesuatu. Barang siapa yang mendekat kepadaku 1 dhira', taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya 1 depa. Wa idza atani yamshi, kalau dia datang kepadaku sambil berjalan, ataituhu harwalah, maka aku akan datangi dia sambil berlari. Baik, hadis ini riwayat Bukhari. Dan tentu saja yang dimaksud di sini adalah kalimat kiasan untuk menunjukkan bagaimana ketika seorang hamba mendekat kepada Allah, semakin dekat maka Allah akan balas dia semakin mendekat kepada hamba. Nek kue nyerak, tak cerai. Kalau kamu mendekat, aku akan mendekat ke kamu. Kau semakin jauh, aku akan semakin jauh. Dan ketika semakin jauh, maka dia semakin tidak mendapatkan rahmat. Makanya setan itu didoakan dengan ar-rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim artinya apa? Yang dirajam. Maksudnya diusir. Karena dia dijauhkan, sehingga disebut asyaitan. Asyaitan dari kata syatuna yang artinya jauh. Dalam bahasa Arab, sumur yang dalam itu disebut dengan al-bi'rus syutun, sumur dalam. Sehingga dia adalah makhluk yang dijauhkan dan diusir. Maka makhluk sing rupane setan ini, dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya dan diusir oleh Allah taala dari rahmatnya. Karena itu dia makhluk yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Demikian pula kata laknat, ada istilah laknat, al-la'nah. Al-la'nah secara bahasa bermakna at-tardu, yang artinya mengusir. Dilaknat berarti diusir. Dan iblis itu dilaknat oleh Allah pada waktu dia bersikap sombong. Di surga nggak boleh sombong. Sekali sombong di surga, suruh keluar. Coba kita lihat ini. Ketika iblis ditanya oleh Allah Ta'ala, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah berfirman, apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkan kepadamu? Jangan lihat sasaran, tapi lihat perintah. Sasaran sujudnya kepada siapa? Adam. Tapi ini perintah siapa? Allah. Sehingga jangan lihat sasaran, tapi lihat perintah. Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia bilang, aku lebih baik daripada dia. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api
dan kau ciptakan dia dari tanah. Qala, maka Allah perintahkan, qala fahbit minha. Kalau begitu, turun kamu dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Kau enggak berhak untuk bersikap sombong di dalam surga. Jadi sekali sombong langsung diusir, Pak. Orang tidak boleh sombong di mana? Di surga. Kalau sombong di Mino Martani, apakah diusir? Diusir dari Mino, langsung terpental begitu? Ya enggak? Enggak. Orang bersikap sombong di muka bumi, apakah kemudian dia terpental kemudian pindah ke planet yang lain? Tidak. Maka di tempat ini kumpul antara taat dan maksiat. Di tempat ini kumpul antara sombong dan tawadhu. Di tempat ini pula kumpul antara kebaikan dan keburukan. Itulah karakter bumi, kehidupan di dunia. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluar kamu, innaka minas saghirin, sesungguhnya kamu makhluk yang terhina. Maka Allah usir iblis saat dia bersikap sombong, sebab di surga enggak boleh sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Demikianlah negeri akhirat di surat Al-Qasas ayat 83. Tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat yang penuh dengan kenikmatan. Naj'aluha lilladzina, kami jadikan bagi orang-orang yang la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, yang tidak punya keinginan untuk bersikap sombong ketika di muka bumi dan tidak punya keinginan untuk merusak tatanan masyarakat. Wal aqibatu lil muttaqin. Tayyib. Sehingga mereka yang dijauhkan dari Allah itu pakai ungkapan-ungkapan kayak gini, Pak. Dilaknat, dikutuk. Kemudian namanya nama yang mengandung makna jauh, setan ya, asyaiton. Maka kebaikan Allah ada pada mendekat kepadanya, dan hukuman Allah bentuknya dijauhkan darinya. Karena Allah adalah sumber rahmat dan kebaikan, sehingga seorang hamba tidak akan bisa mendapatkan rahmat dan kebaikannya kecuali dengan mendekat kepadanya. Perjuangkan untuk itu. Dan bentuk mendekat kepada Allah adalah dengan melakukan ketaatan kepadanya. Nah, ketaatan kepada Allah, taat kepada Allah, bentuknya ada dua, Pak. Satu, taat dalam bentuk ibadah. Taat dalam bentuk ibadah ini fungsinya adalah seorang hamba membangun kedekatan dalam bentuk munajat. Dia mengadu kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia berharap kepada Allah, dan seterusnya. Demikianlah bentuk ketaatan yang sifatnya munajat. Maka dia gantungkan hatinya kepada Allah melalui ibadah seperti ini. Oleh karena itu, kalau ada ibadah yang kosong dari suasana batin, berarti munajatnya gagal. Dan banyak misalnya orang ibadah hanya sebatas gerakan-gerakan fisik tapi batinnya kosong. Makanya yang lebih prinsip dalam ibadah apa? Kondisi batin. Biar batinmu punya ketergantungan kepada penciptamu, merasa bersalah di hadapan penciptanya, punya harapan besar di hadapan penciptanya, merasa tawadhu di hadapan penciptanya. Itulah yang diharapkan. Adanya ketergantungan batin dan keterikatan batin dengan penciptanya. Yang kedua, taat dalam bentuk memenuhi aturan.
Sebab Allah menurunkan hukum, ada halal, ada haram, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada aturan-aturan dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Dan ini kita pelajari dalam banyak kajian, baik kajian fikih, kajian adab, kajian muamalah, dan seterusnya. Oleh karena itu aneh kalau ada orang yang ngaku rajin sholat, rajin poso, tapi ini sering dilanggar. Ini utang rambayar, sering berbuat dolim sama orang. Kemudian apa lagi? Dia sering berbuat maksiat, tapi giliran dia misalnya, wah saya rajin sholawat, nah, cuman dia bagian ini nggak dipenuhi. Itukah yang dimaksud orang yang taat kepada Allah? Sering berbuat maksiat dan dalam bayangan dia nggak masalah, yang penting rajin sholat. Karena dia maksiat di bagian dua, mungkin dia melakukan bagian yang pertama tapi gagal di bagian yang kedua. Kalau mau taat kepada Allah, lakukan dua-duanya. Bermunajat kepada Allah dengan salat, dengan baca Quran, dengan zikir, sehingga dengan itu hatinya nyambung dengan Allah. Dan di saat yang sama, kalau ada aturan Allah dipenuhi. Ini nggak boleh loh Pak, ini dilarang, ini harus Bapak tinggalkan. Serapopo Mas, yang penting rajin sholat. Tapi kenapa Bapak melanggar apa yang sudah dilarang? Dari mana sisi ketaatannya? Nah, yang kayak gini kadang nggak disinkronkan. Akhirnya yang pertama bisa jadi, ya, saya tidak katakan pasti berhasil, bisa jadi dia berhasil, tapi dia gagal yang kedua. Ada, ini cerita pengalamannya. Saya diundang oleh salah satu jamaah, tolong ngisi di tempat kami, di instansi dan lembaga kami. Kemudian beliau cerita tentang beberapa pelanggaran di lembaga itu. Di sini ada pelanggaran A, B, C, dan seterusnya. Karena mungkin beliau melihat saya punya beberapa materi kajian tentang masalah muamalah, maka beliau minta untuk ngasih pengarahan berkaitan dengan masalah pelanggaran di dunia muamalah. Dan instansi ini cukup basah Pak, karena kalau hujan nggak ada atapnya Pak, teles kabeh ya. Nah, pada waktu saya menyampaikan tentang penjelasan masalah haramnya harta haram, pokoknya aneka harta haram yang ada di instansi itu, mulai dari pelanggaran riba, kemudian pelanggaran masalah suap, pelanggaran masalah uang ilegal, ya, nggak rapat suruh tanda tangan dapat amplop, ya. Tidak ada perjalanan dinas tapi ada laporan perjalanan dinas, pokoknya duit-duit yang nggak karuan tuh. Kemudian saya sampaikan, hidup tidak sekali, kalaupun Bapak Ibu di sini tidak ada yang bisa menangkap, tidak akan bisa orang lain misalnya melakukan audit. Anda mungkin bebas dari hukum ketika di dunia, tapi tidak akan ada yang bisa lepas dari pantauan Allah Ta'ala, Zat yang maha mengetahui lahir batin. Suasana kajian jadi berubah, rada meneng-meneng kabeh. Nah, selesai kajian, saya kembalikan ke moderator. Terus moderator menyampaikan seperti ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai seorang muslim, sing penting kita ini rajin ngibadah, rajin sholat, dzikir, tahajud, ojo lali sedekah, insyaallah malbu swarga. Amin. Selesai dah. Itu kan seperti mentah yang bagian depan tuh Pak. Dan seperti itu yang terjadi. Jadi seolah-olah yang bagian depan tadi, pelanggaran riba, pelanggaran harta haram, pelanggaran suap, korupsi dan semuanya hilang hanya dengan satu kalimat, yang penting kamu rajin ibadah. Mentah semua bagian depan. Masya Allah. Moderator mementahkan kajian saya selama 1 jam hanya dengan penutup 5 menit di bagian akhir. Akhirnya bisa jadi mereka balik lagi.
Ya, yang penting ini insya Allah mlebu swarga. Amin sudah. Dan dalam bayangan orang kayak gitu. Dan kasus yang sama ternyata pernah ada salah satu kawan, dia punya hubungan dekat dengan salah satu anggota DPRD di daerah tertentu. Daerah tertentu Pak ya, saya nggak nyebut nama. Dan teman saya ini tahu banget ya, kawan saya tahu banget. Orang ini Masya Allah ya, setiap kali datang bawa apa, orang datang bawa apa, datang bawa apa. Mereka semua punya proyek. Ya, nanti misalnya departemen store datang ke sana, ada orang punya proyek datang ke sana. Karena dia yang menentukan kebijakan di DPRD. Terus dia itu bilang kayak gini, yang penting pokoknya awake dhewe rajin ibadah, rajin sholat, rajin poso. Dan dia rajin sholat, rajin tahajud orangnya, rajin puasa sunnah. Insya Allah dosane kabeh hilang. Rumangsamu. Nah, orang kadang nggak sadar dengan ini ya. Sebenarnya definisi taat itu yang mana sih? Kalau kita tahu bahasanya Allah punya aturan nggak? Iya, Allah punya aturan. Kamu tahu aturan Allah? Tahu. Kayak gini boleh nggak secara agama? Nggak boleh. Maka taat kepada Allah itu kan memenuhi aturan. Ibaratnya kayak gini Pak. Ada anak, orang tua punya aturan di rumah. Dia punya aturan. 1, kalau masuk harus seperti ini. 2, kalau menggunakan uang orang tua tidak boleh lebih dari nilai sekian. Tidur harus jam sekian dan seterusnya. Orang tua buat aturan di rumah. Ada salah satu anak, dia seneng curhat sama orang tuanya. Dia seneng ngobrol sama orang tuanya. Dia pokoknya dekat secara aktivitas dengan orang tuanya. Tapi di saat yang sama anak ini sering melanggar aturan orang tuanya. Sudah? Sehingga sekian puluh aturan di rumah itu dilanggar semua. Tapi dia akrab dengan orang tuanya. Inikah anak yang taat sama orang tua? Mungkin dia dekat dengan orang tua. Anggaplah misalnya ngobrol, bercengkrama dengan orang tua, itu seperti bermunajat tadi ya. Tapi di saat yang sama dia banyak melanggar aturan. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba, kita sinkronkan dua ini. Bentuk kedekatan kita kepada Allah dengan melakukan ketaatan itu dua Pak. Di samping kita ibadah, kita juga punya tanggung jawab untuk memenuhi aturan Allah. Maka aturan tidak boleh ditawar. Yang halal kita katakan halal, yang haram kita katakan haram. Dan dalam posisi ini, orang yang melanggar aturan berarti dia sama dengan bermaksiat dan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya kita beralih ke hadis yang ketiga. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat di mana banyak orang yang tertipu. Katsirun minan nas, banyak orang. Maghbunun, tertipu. Tertipu dalam bentuk gimana? Dia tidak memanfaatkan nikmat ini dengan maksimal. Yang pertama, as-sihhah, sehat. Yang kedua, al-faragh, waktu luang. Sehingga dalam kondisi ini orang seringnya engkosek. Akhirnya dia mau beribadah kepada Allah, mau mendekat kepada Allah ketika eling dan kober. Nek eling ora kober, nek kober ora eling. Berling. Ketika sempat dan ketika ingat. Pas sempat tidak ingat, pas ingat tidak sempat.
Nggih, Pak. Kemana kok ngilang, Pak? Iya ya, aku nggak sempat ya. Suwera balik-balik ning masjid, ngilang. Pas Ramadan mulai ning masjid, pas Ramadan ya. Selesai Ramadan, awal Ramadan mulai, nggih. Akhir Ramadan hilang. Sehingga orang baru pulang ke rumah Allah saat awal Ramadan. Dan kadang kita ini, mohon maaf, ini hadisnya sahih riwayat Bukhari ya. Kita ini nggak adil. Saya kasihkan contoh bentuk ketidakadilan manusia. Manusia tidak adil. Tidak adilnya itu begini. Yang terbaik untuk dirinya, yang sisa untuk agama. Ini ketidakadilan manusia. Orang musyrikin karakternya kayak gini, Pak. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Orang musyrik itu kan dengan anak laki-laki seneng ya, Pak. Kalau anak perempuan gimana, Pak? Hah? Ketika mereka punya anak perempuan, mukanya malu. Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ketika mereka diberitahu dengan hadirnya anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, maka wajahnya menghitam. Wa huwa kadhim, karena nahan emosi. Orang kalau marah tapi tidak diluapkan kayak ngampet nggih. Wajahnya jadi hitam. Ini ketika mereka punya anak perempuan. Tapi di saat yang sama mereka mengatakan Allah punya anak perempuan. Malaikat itu disebut anak perempuan Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Alakumudz dzakaru walahul untha. Apakah kalian merasa bangga dengan anak laki-laki? Kalian berharap punya anak laki-laki? Walahul untha, tapi kalian tetapkan dan kalian yakini Allah punya anak perempuan. Yang laki-laki pokpek dhewe, sing anak wedok jare kawamu ra seneng dinakno Allah. Tilka idzan qismatun diza. Berarti ini kan pembagian yang enggak adil. Ini pembagian yang tidak adil. Yang baik-baik untuk dirimu, yang sisa-sisa yang jelek-jelek yang kau enggak suka kau kasihkan untuk Allah. Baik, kita tidak sedang membahas pelanggaran ini. Namun semangat ini juga mungkin ada pada diri kita. Sehingga begini, waktu produktif. Waktu produktif itu umumnya kita pakai untuk apa? Dunia, akhirat. Yang mana biasanya? Hah? Ini, Pak. Waktu produktif itu waktu duha, ya. Orang kerja untuk dunia. Waktu sisa mulai nyambut gawe, wis kesel ke buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Merem. Lah wis kesel, wis ngantuk, wis kira-kira semepet bantal, ke buka Quran. Dia baru menyediakan waktu untuk agamanya di sisa-sisa waktunya. Kok enggak tadi? Iya, tadi saya punya banyak kerjaan, tak selesaikan dulu. Pas nyambut gawe ya tegas ya, brigas, seger. Begitu buka Quran karek ngantuk Begitu buka Quran tinggal apa? Sisa-sisa ngantuknya, sudah lemes, sudah capek, baru dia buka buku agama, baru ngrungokno murattal, baru ngrungokno pengajian, ngrungokno 5 menit ditinggal turu. Itulah kita. Sampai kadang seringkali ya,
ada materi yang berat, Pak Ustadz jangan berat-berat, kita ini sudah tua ya. Itu kalau ustadznya boleh protes, bapak mudanya kemana? Wis tua gak teko. Iya Pak. Nah Anda dulu waktu masih muda kemana saja? Kok kemudian beralasan dengan usia? Iya dulu waktu masih muda saya belum mengenal agama, saya masih jauh dari agama. Kenapa usia produktif Bapak nggak dipakai untuk itu? Nah kemudian sisa usianya dipakai untuk yang lain. Kita bicara masalah pemilihan waktu kok. Cuman kadang orang merasa ya kayak gitu, ini mohon maaf ya, saya sudah tua, jadi tolong jangan yang berat-berat, yang mudah-mudah saja. Ini kan sebenarnya masalah semangat saja ya. Oleh karena itu kita berikan waktu produktif untuk kegiatan duniawi, sementara waktu sisanya untuk akhirat. Dan ini real Pak. Beberapa remaja itu ketika diajak, ayo ngaji ning masjid sing serius, kosek tau nek wis kira-kira wis pensiun, nah, tak muga-muga iso. Semoga nanti bisa ya. Nanti kalau saya sudah pensiun, semoga nanti saya bisa. Dan memang merencanakan kayak gitu. Di masa produktif dia nggak kepikiran untuk mendekat ke agama, dan dia punya rencana. Nanti kalau saya sudah pensiun, saya pengen beli rumah yang dekat masjid Pak Ustadz. Kenapa nggak sekarang Pak? Kok nunggu pensiun? Nanti kalau saya sudah pensiun, saya pengen beli rumah dekat masjid. Itu kan dia sudah punya perencanaan ya. Dia mau mendekat maksimal ke agama kalau sudah tua. Bahasa lainnya kayak gitu Pak. Namun ketika dia masih produktif, dia masih pengen menikmati aneka dunia. Sampai ada ungkapan, muda kecil bermain ria, muda foya-foya, tua kaya raya. Enggak, satu lagi. Mati masuk surga. Sebelumnya apa? Pensiun cerak masjid, mati masuk surga. Jadi dia habiskan di masa produktifnya murni untuk nikmati semua dunia ini. Nanti kamu kalau sudah tua, nah kamu cari rumah yang dekat masjid, biar sering dengerin adzan, dengerin tok ya. Dengan harapan nanti kalau mati ditahlil ke, sehingga ketika mati melbu tahlil. Itulah umumnya kita. Baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dua nikmat di mana orang sering tertipu. Dia dikasih itu tapi tidak dimanfaatkan dengan maksimal, sehat dan waktu luang. Ketika sehat tidak digunakan maksimal untuk ibadah, ketika punya waktu luang nanti. Akhirnya begitu sibuk mulai berpikir, saya pengen ini, tapi sudah mulai sibuk. Baik. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, amal itu nilainya berbeda. Sedekah punya nilai yang berbeda. Sedekah di usia muda, sedekah di usia tua, lebih berat yang mana? Hah? Lebih berat yang mana? Muda. Kenapa? Harapannya masih jauh. Aku saya pengen ini. Kok dia wakaf dengan nilai besar, itu berat. Tapi ini wis tua gitu ya. Pak, saya punya rumah nganggur di sana. Itu bisa nggak dijualkan biar nanti bisa saya wakafkan. Punya rumah nganggur di sana, punya di sana nganggur itu ya. Yang nganggur itu Pak. Ya. Karena itu Nabi SAW pernah menyebutkan tentang kapan sebuah sedekah itu bernilai paling besar.
pahalanya. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'dhamu ajra? Ya Rasulullah, sedekah seperti apakah yang pahalanya paling besar? Faqala, ama wa abika latunabbi annahu anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul baqa wa la tumhila hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kada li fulan kada wa qad kana li fulan. Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar nilai pahalanya? Baik, akan aku sampaikan, kata beliau. Anta saddaqa wa anta sahih. Kau bersedekah ketika kau masih sehat, ketika badanmu masih kuat. Syahihun, dan kau masih pelit. Takhshal faqra, sehingga kau takut miskin. Wa ta'mulul baqa, dan masih punya harapan hidup lama, bahkan nambah bojo misalnya ya. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, dan kau menunda-nunda sampai ketika nyawa sudah tiba di tenggorokan. Qulta, baru kau bilang, nanti si A dapat sekian, nanti kamu saya kasih ini, kamu saya kasih ini. Baru ngomong seperti itu ketika sudah mendekati kematian ya. Orang ini beramal tapi di akhir hayat, di awal-awal hayatnya dia masih pelit, sehingga sedekah di usia muda nilai pahalanya lebih besar. Sebab ini paling berat. Orang masih punya cita-cita, saya berharap masih pingin ini ya Pak, saya masih punya harapan ini, saya masih punya harapan ini. Itu beratnya untuk keluar harta. Tapi kalau dia sudah mulai pensiun, dia sudah mulai ini, lebih berat lagi. Nggih. Yang lebih tua dengan yang lebih muda, yang berat beramal yang mana? Hah? Normalnya muda, tapi realitanya podo kabeh, Pak. Jadi pas enom gue sik to nek wis pensiun. Pas pensiun podo wae sama gitu. Berat juga. Baik. Selanjutnya Ar-Rabi', hadis yang keempat. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadama. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan qiyamul lail sampai kakinya itu bengkak. Tatafattar di sini ada footnote, ay tashaqqaqat, sampai kakinya pecah. Ya, wallahu alam seperti apa lamanya berdiri sampai membuat kaki itu bengkak. Ya mungkin kelihatan merah ya. Faqultu lahu, maka aku sampaikan kepada beliau, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan seperti ini ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah lewat dan yang akan datang. Dosa Anda kan sudah diampuni semuanya, kenapa Anda masih seperti ini? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah saya enggak boleh ketika saya senang untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur? Sehingga pandai bersyukur itu diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk rajin ibadah. Maka beliau melakukan ibadah di waktu malam, beliau pandai bersyukur dengan ibadah itu atas nikmat kelebihan hidayah, nikmat anugerah berupa syariat, atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak mungkin bisa meniru seperti ini Pak.
dan barangkali kita berdiri lama tapi nggak sampai bengkak kakinya, berarti kurang suwe ya. Nih, kurang lama. Berapa lama kira-kira kalau salat tarawih di sini jam 2 sampai qiyamul lail? 1,5 jam. 1,5 jam. Baik. Alhamdulillah masih bisa melakukannya. Andaikan ditambahkan 2 kali 3 jam gitu. Ora kuat ya? Ora kuat. Nah. Hadza lafzul Bukhari, teks ini diriwayatkan oleh Bukhari. Wa nahwuhu fi sahihain, dan yang semisal dengan teks di atas disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah Ats-Tsaqafi. Tapi yang di sini kisah yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih punya hadis kelima, keenam. Masih cukup banyak ya? Banyak ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Atau satu lagi ini ya, terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir Ramadan, semakna dengan di atas. Hadis yang kelima, Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahyal laila. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk ke 10 hari terakhir Ramadan, beliau enggak tidur di waktu malam. Wa aiqadha ahlah, dan membangunkan istrinya. Wa jadda, beliau bersungguh-sungguh. Wa syaddal mi'zar, dan mengencangkan sarungnya. Yang dimaksud, kata An-Nawawi, yang dimaksud dengan 10 di sini adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Al-mi'zar maksudnya adalah al-izar. Wa huwa kinayatun an i'tizalin nisa. Maknanya ada 2. Pertama, itu ungkapan untuk menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauh dari istrinya, tidak melakukan hubungan badan. Dan ada yang mengatakan yang dimaksud adalah tashmiruhu lil ibadah, fokus untuk ibadah. Yuqal syadattu li hadzal amri mi'zari, ay tashammartu wa tafarraqtu lahu. Sehingga dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya, bisa maknanya adalah beliau lebih serius ketika beribadah. Walhamdulillah. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Bangga? Setan tadi kan diusir. Diusir, kemudian ini enggak sampai. tidak untuk sujud ya. Tapi sepertinya meskipun diusir dan dia menjadi musuh manusia, tapi itu menjadi, menurut saya mungkin salah, menurut saya itu masih menjadi penyeimbang enggak, bahwa setan itu sebetulnya juga bermanfaat, ada manfaatnya, di antaranya menggoda manusia itu gitu loh. Setan kalau nggak ada manfaatnya menggoda manusia, ya pastinya Allah itu yang menciptakan kan bisa aja menghabisi setan. Nah ini kan menjadi keseimbangan gitu ya. Mungkin saya jadi salah. Kehadiran setan tuh keseimbangan ekosistem. Mungkin saya salah. Ya berpikir-pikir tadi. Iya, mestinya sang pencipta itu bisa aja menghabisi setan, itu bisa. Tapi kan itu ada manfaatnya menggoda manusia tadi. Manfaatnya ya. Mungkin ya. Ini saya salah mungkin. Jadi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Berpikir kayak gitu boleh nggak? Setan juga punya manfaat. Seperti hama penyakit ya. Kalau nggak ada hama kan nggak ada pabrik obat gitu. Ini seperti ungkapan sebagian orang. Kalau nggak ada nyamuk, nggak ada pabrik obat nyamuk, King Kong atau pabrik apa gitu. Sehingga ada pabrik obat nyamuk itu anugerah karena ada nyamuk. Maka nyamuk itu sesuatu yang harus dirawat gitu, bener nggak?
nggak dirawat kan? Nggak dirawat, tapi ada manfaatnya. Begitu. Iya, persisnya. Kalau nyamuk lah setan tadi gimana? Misalnya seperti ini. Ada sebuah perusahaan, dia ingin menerbitkan vaksin untuk virus X. Tapi virus X belum terbit. Akhirnya dia ciptakan virus X. Tujuannya biar vaksin ini laku misalnya. Bisa nggak kita sebut keberadaan virus X adalah penyeimbang ekosistem agar nanti vaksin antivirus X bisa laku sehingga membuka lapangan kerja karena ada perusahaan vaksin virus X. Teori kayak gitu betul nggak? Kita bicara untuk urusan dunia dulu ya. Teori seperti ini betul nggak? Hah? Salah. Pelanggaran. Nggak, secara teori betul nggak? Kita ciptakan sebuah penyakit biar nanti vaksin yang kita buat ini bisa laku, sehingga kan bisa membuka lapangan kerja, bisa menambah sumber pendapatan. Itu betul nggak? Itu kan orang berpikir materi ya. Dia berpikir materi. Maka barangkali model teori tadi, Allah menciptakan setan di surga. Tadinya kan di surga. Tadinya iblis itu sebelumnya tidak disebut setan, ya. Ya namanya iblis, dari dulu namanya iblis. Baru setelah dia diusir, maka dia jadi setan. Karena dulu dia rajin ibadah. Dia rajin ibadah bersama para malaikat. Makanya dia tinggal bersama malaikat. Padahal dia berjenis jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi, "Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi." Iblis itu berasal dari jin dan dia durhaka dari perintah Allah. Baik. Lalu Allah taruh dia di surga. Sebagaimana malaikat dia bisa masuk surga, maka iblis bisa masuk surga. Ketika Allah ciptakan Adam, Allah taruh Adam di surga. Nah, kemudian baru diusir pada saat dia bertindak sombong tadi. Barulah kemudian iblis diusir. Nah, setelah diusir dia berjanji dan bersumpah akan membinasakan umat manusia. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah tidak binasakan dari awal? Begitu. Kenapa Allah tidak binasakan iblis dari awal? Sungguh tidak ada lagi iblis. Gimana Pak? Hidup di dunia ini ujian, gitu kan? Itu kaidah ya. Dan kalau orang di surga kan udah nggak ada ujian, kecuali surganya Adam. Surga Adam itu masih ada ujian. Ujiannya apa? Dilarang mendekat ke pohon larangan. Itu ujiannya. Dan Adam gagal dengan ujian itu, maka Allah sebut dalam Al-Quran, fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam durhaka kepada Rabbnya dan dia menyimpang, sehingga dia gagal ujian. Nanti surga akhirat berikutnya sudah nggak ada ujian. Manusia sudah selesai ujiannya, sehingga mereka tinggal menikmati balasan. Sehingga besok nggak ada kamu dilarang nyentuh ini, dilarang nyentuh ini, dilarang nyentuh ini, nggak ada. Semuanya serba boleh. Itu nanti di surga. Baik, mau dijawab sekarang atau jadi diskusi besok? PR untuk jamaah ya. PR-nya begini Pak. PR yang pertama adalah, kenapa sujudnya malaikat kepada Adam itu tidak disebut kesyirikan? Satu. Yang kedua, PR yang kedua, mengapa Allah Ta'ala membiarkan adanya setan ya, yang menggoda manusia? Dua. Padahal dia mampu untuk membinasakan semuanya. Begitu? Ini PR boleh?
Ya. Insya Allah nanti kita bahas bareng-bareng di pertemuan berikutnya. Baik, demikian semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.